Di dunia ini, makhluk hidup selalu berubah, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Proses ini disebut evolusi. Tapi, bagaimana sebenarnya evolusi itu terjadi? Kenapa ada begitu banyak teori yang menjelaskan hal ini? Kita bahas satu persatu teori-teori evolusi yang mengungkapkan rahasia perubahan kehidupan di bumi. Teori pertama adalah Lamarckisme yang dicetuskan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup bisa mewariskan ciri-ciri yang didapatkan selama hidupnya kepada keturunannya. Misalnya, jika seekor jerapah selalu harus meraih daun-daun yang tinggi, maka lehernya akan menjadi lebih panjang. Lamarck berpikir, perubahan fisik ini nantinya akan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, penelitian ilmiah modern membuktikan bahwa teori ini tidak sepenuhnya benar. Tidak semua perubahan yang didapatkan selama hidup bisa diwariskan. Meskipun begitu, konsep Lamarck tetap memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi. Contoh nyata, ada beberapa kasus dalam dunia hewan, seperti pada ikan-ikan laut yang berubah bentuk siripnya untuk beradaptasi dengan perairan yang lebih dangkal. Namun, penurunan kualitas genetik pada generasi berikutnya masih menjadi perdebatan. Sekarang kita masuk ke teori yang paling terkenal, yaitu teori Darwin, yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana individu yang memiliki sifat-sifat terbaik untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sifat-sifat unggul ini kemudian akan diteruskan ke generasi berikutnya. Contoh terkenal dari teori ini adalah perubahan bentuk paruh burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung finch yang tinggal di pulau-pulau yang berbeda memiliki paruh dengan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada jenis makanan yang tersedia. Burung dengan paruh yang lebih cocok dengan sumber makanan lebih mungkin bertahan hidup. Fakta unik, Darwin tidak langsung menemukan teori seleksi alam ini. Ia mengembangkan idenya setelah melihat banyak contoh di alam, seperti burung finch yang menunjukkan variasi antar individu dalam spesies yang sama. Setelah teori Darwin, para ilmuwan mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang evolusi, yang dikenal dengan nama teori sintesis modern. Teori ini menggabungkan teori Darwin dengan pengetahuan genetik. Intinya, evolusi terjadi karena perubahan dalam gen yang diwariskan kepada keturunan. Melalui pemahaman DNA, para ilmuwan sekarang tahu bahwa evolusi tidak hanya terjadi karena seleksi alam, tetapi juga karena mutasi genetik, rekomendasi genetik, dan migrasi gen atau perpindahan gen antar populasi. Semua ini berkontribusi pada variasi dalam spesies yang memungkinkan spesies tersebut beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contoh nyata, antibiotik dapat menyebabkan mutasi pada bakteri, yang kemudian memungkinkan bakteri tersebut bertahan hidup meskipun ada antibiotik. Ini adalah contoh dari evolusi yang terjadi dengan sangat cepat dalam dunia mikroorganisme. Teori evolusi niche menambahkan dimensi baru dalam pemahaman evolusi, yaitu konsep niche atau relung ekologi. Teori ini menyatakan bahwa spesies berevolusi untuk mengisi peran atau niche tertentu di ekosistem. Spesies akan beradaptasi dengan lingkungan dan peran mereka dalam ekosistem untuk memaksimalkan peluang bertahan hidup. Misalnya, predator dan mangsanya sering berevolusi bersama-sama dalam perlombaan senjata. Predator akan mengembangkan kemampuan berburu yang lebih baik, sementara mangsanya akan mengembangkan kemampuan untuk menghindari predator tersebut. Contoh nyata, predator seperti elang dan mangsanya, yaitu kelinci, seringkali mengalami perubahan bersama. Elang mungkin menjadi lebih cepat dan lebih terampil dalam berburu, sementara kelinci akan lebih waspada atau mengembangkan kemampuan untuk berlari lebih cepat. Selanjutnya, ada teori punctuated equilibrium yang dikemukakan oleh Stephen Jay Gould dan Neil Eldredge pada tahun 1970-an. Teori ini mengatakan bahwa evolusi tidak selalu berlangsung secara perlahan dan terus-menerus. Sebaliknya, ada periode panjang stabilitas yang tiba-tiba diikuti oleh perubahan evolusi yang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Dalam periode singkat itu, spesies baru muncul dan menggantikan spesies lama. Contoh nyatanya, salah satu contoh dari teori ini adalah fosil-fosil trilobit yang menunjukkan periode perubahan cepat di antara spesies-spesies mereka. Pada periode tertentu, trilobit berubah secara dramatis dalam waktu yang singkat. Tetapi setelah itu, mereka tetap stabil selama jutaan tahun. Yang terakhir, ada teori saltasi yang berpendapat bahwa evolusi bisa terjadi dengan lompatan besar.
bukan hanya perubahan kecil secara bertahap. Dalam teori ini, perubahan besar atau spesies baru bisa muncul dalam satu generasi melalui mutasi besar atau perubahan genetik yang signifikan. Contoh nyata, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa beberapa bentuk kehidupan seperti spesies mamalia besar yang muncul setelah kepunahan dinosaurus bisa saja merupakan hasil dari perubahan evolusi yang lebih drastis dan cepat. Jadi, itulah beberapa teori evolusi yang membantu kita memahami bagaimana kehidupan di bumi terus berubah dan beradaptasi. Masing-masing teori ini memberikan perspektif berbeda, tapi semuanya berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana spesies berkembang sepanjang waktu. Evolusi bukanlah proses yang mudah untuk dipahami, tapi dengan menggabungkan semua teori ini, kita semakin dekat untuk memahami cerita panjang yang terjadi di balik setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.